Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Sekarang saya lagi di Masjid Tiban ya. Ini yang terkenal sebenarnya pesantrennya. Nah, saya kurang jelas juga. Nanti saya mau nanya-nanya ke Gus di sana. Oke, langsung saja. Ini yang ada di Kota Malang ya. Keren. Oke, yuk. Assalamualaikum Gus. Iya. Kenalkan Gus, ini dari Hanafi ya. Saya dari Pasuruan Gus. Ya, ini dengan Gus siapa? Nama saya Purwanto. Gus Purwanto. Saya hanyalah petugas piket yang kebetulan saat ini Ya. bertugas. Oh gitu, iya ya. Ini saya mau nanya Gus, ini masjid ya? Apa masjid apa pesantren apa gimana Gus ini Gus? Kalau sebenarnya ini pondok pesantren, tapi pondok kalau pesantren. Di berita luar itu kebanyakan menyebutnya sebagai masjid. Ada yang menamakan Masjid Tiban, Masjid Jin dan Oh iya ya. lain sebagainya. Kalau Masnya pernah dengar barangkali itu. Iya pernah. Nah, berita itu beredar itu sejak tahun santer-santernya itu tahun 2005. Oh 2005. Mulai muncul itu. Tapi sebenarnya ini pondok pesantren bukan masjid, dan Pondok. kita pun tidak tahu siapa yang menyebarkan isu tersebut. Oh, Ini bukan pondok. dari sini hasilnya Gus ya, dari Bukan. luar ya. Ya. Oh. Ini sebenarnya pondok pesantren dirintis tahun 1963, Mas. Lumayan lama ya. Ya, waktu itu 63 ya. masih berupa rumah tempat tinggalnya pengasuh. Heeh. Yaitu Kiai Haji Ahmad Bahru Makhluddin Soleh Al-Maksum Rahmat Alam. Ya. Dengan panggilan sehari-hari para santri memanggilnya itu Romo Yaya Ahmad. Nah, tahun 63 itu sepulangnya beliau dari pondok pesantren Sidorangu, Krian, pondoknya Yai Zahlan. Krian tuh Sidoarjo. Ya, Oh iya. Krian Sidoarjo. Ya. Beliau pulang tahun 63 baru merintis di sini. Artinya perintisan itu walaupun belum menjadi pondok resmi, tapi sudah banyak orang-orang atau warga sekitar yang mengaji ke sini. Belum menetap juga mereka yang mengaji ke sini itu pulang pergi setiap hari. Kan mayoritas masih warga sekitar saja. Oh. Nah, dari tahun ke tahun mulai yang dari luar daerah ada. Nah, untuk yang luar daerah kan kalau untuk pulang pergi setiap hari kan waktu itu ya masih sangat sulit transportasinya. Iya. Tahun 63. Oh iya iya. Terus kalau mau bermalam di sini ya kan berhubung belum menjadi pondok pesantren. Masih rumah hunian, artinya kan setiap peraturan waktu itu setiap 3 hari sekali harus lapor ke RT RW setempat. Nah, Iya. untuk menyikapi hal tersebut, akhirnya Romo Yai mengajukan surat izin ke Departemen Agama ke kecamatan setempat, itu agar rumahnya beliau itu dijadikan pondok pesantren. Mendapat surat izin pondok pesantren, akhirnya tahun 78 itu resmi diakui pemerintah. Artinya sudah dapat surat izin, juga sudah ada santri yang menetap walaupun hanya belasan orang waktu itu. Oh, iya. Tapi Terus? sudah resmi jadi pondok pesantren. Nah, terus waktu itu juga belum ada bangunan, masih adanya rumah sama pekarangan sekitar 300 meter persegi sama musola untuk ngaji. Nah, Iya, waktu itu santri-santri yang tinggal, yang apa istilahnya yang ada waktu itu ya tinggalnya masih bersama Romo Yai itu di dalamnya. Nah, terus mulai bangun itu 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 88 awal. Itu mulai bangun untuk tahap pertama, pembangunan tahap pertama itu nyampe Bangun apa itu Gus? yang bangun pondok ini. Oh pondok ini ya. Ya, bangun dari rumah, perubahan dari rumah ke bangunan pondok. Oh, ya. iya. Itu dimulai tahun 88 awal. Itu sampai tahap pertama itu tahun 92 waktu itu. Terus berhenti sementara, kita terkendala dengan kepengurusan IMB. Nah, kita fokus ngurus IMB dulu, kita pending dulu pembangunannya sampai terkatung-katung tidak jadi-jadi IMB-nya. Iya. Nah, karena salah satu syarat untuk ngurus IMB kan harus ada blueprintnya, rancangannya, jadinya target nanti seperti apa. Nah, itulah yang kita tidak bisa menyertakannya. Nah,
Karena apa? Karena yang mengarsiteki pondok ini adalah pengasuh sendiri, tidak melalui gambar, tidak melalui arsitek, tidak ada rencana, tidak ada target. Ini melalui hasil istikharahnya pengasuh. Seperti itu. Jadi ketika beliau dapat petunjuk untuk membuat bangunan lagi, ya disampaikan secara lisan kepada santri-santri, ya jamaah yang akan mengerjakan itu. Misalnya ruangan ini dibuat seperti ini, nanti ukurannya segini, nanti warnanya gini, seperti itu. Jadi disampaikan langsung, tidak melalui gambar atau sketsa. Nah, itulah yang menyulitkan kami mengurus persyaratan. Salah satu persyaratan untuk mengurus IMB yaitu desainnya atau blueprintnya. Akhirnya sampai terkatung-katung bertahun-tahun, akhirnya sampai kepala dinasnya itu berganti. Nah, keinginan kuat kita mendorong untuk mendapatkan IMB. Itu akhirnya sampai lama, dan solusi terakhir itu adalah ketua dinas yang baru diajak ke sini, disuruh dijelaskan pembangunannya gini, seperti itu dan lain sebagainya, seperti itu yang terkait dengan IMB-nya. Nah, akhirnya Pak kepala dinas yang baru itu paham, akhirnya solusi terakhir adalah bangunan yang sudah jadi ini difoto. Nah, akhirnya digunakan untuk melengkapi persyaratan IMB sebagai gantinya desain, rencangan dan blueprintnya itu. Jadi mulai lagi selesai itu tahun 98, akhirnya terbit IMB, akhirnya tahun 99 kita melanjutkan tahap kedua. Jadi yang mulai besar seperti ini adalah tahun 99. Jadi, dikerjakan bertahap, akhirnya sampailah seperti ini. Di saat ini, tahun ini sampai seperti ini. Kita pun tidak ada rencana untuk membuat seperti ini pada awalnya pembangunan. Dan kita pun tidak tahu nanti ke depannya akan seperti apa, sampai kapan. Karena sepeninggalan beliau Romo Yai tahun 2010 kemarin, yang melanjutkan mengarsiteki bangunan ini adalah Ibu Nyai, dan juga masih berdasarkan dari istikharah seperti itu. Ini kira-kira Gus, ukuran luasnya ini berapa Gus ya? Kalau luas keseluruhan tanahnya, baik yang ada bangunannya ataupun yang belum ada bangunannya, termasuk lahan parkir dan lahan-lahan yang kosong lainnya, itu yang jadi satu ini sekitar 7,5 hektar. Wis, lebarnya luas ya? Dengan luas bangunan kurang lebih diperkirakan loh, ini masih perkiraan karena belum diukur secara pasti, ini 3,5 hektaran. Dan seluas 7,5 hektar itu kalau nggak salah itu ada 43 kali transaksi. Artinya awal tanahnya ya itu tadi seperti saya bilang tadi, hanya tanah sama pekarangan itu 300 meter persegi. Nah, akhirnya tanah tetangga dijual, dibeli oleh pondok. Tanah dijual lagi, dibeli oleh pondok. Nah, tetangga-tetangga yang jual tanah tadi itu mayoritas masih kerabat-kerabat dari beliau. Terus nggak apa-apa Gus. Anaknya Gus ya, putrinya sama keponakan. Ya, terus Gus ini Gus apa? Ini sekarang pengasuh pondoknya ya Ibu Nyai Hajah Lulu Rifqoh Mahbubah bersama putri-putrinya sama menantu-menantunya. Oh, terus dalamnya di pundi? Di lantai 4 marmer. Terus kalau putranya sendiri, Bu Nyai itu sudah meninggal di Makkah waktu haji tahun 2020, dan tinggal 4 putri, yang 3 sudah di sini dan berkeluarga dan di sini semua. Terus yang satunya masih melanjutkan kuliah di Malaysia untuk S2-nya. Oke, terus pondoknya Gus, tempat pondoknya ini di mana kira-kira? Kalau tempat pondoknya ini keseluruhan bangunan pondok pesantren, tapi yang dimaksud mungkin asramanya. Asramanya, ya asrama. Kalau asramanya di sini ada beberapa tempat. Kalau tidak salah itu ada 7 tempat. Di
di lantai 5, lantai 6, lantai 7 itu ada. Juga di tepi kolam ini ada, di bawah parkir sepeda motor sana ada. Terus yang di sebelah selatan bangunan ini ada. Kenapa demikian? Karena 90% dari 300 santri yang ada di sini itu mereka yang sudah berkeluarga. Oh gitu Bos. Jadi dibuatkan satu kamar atau satu butaan untuk ditempati sama keluarganya, sama anak istrinya. Kalau untuk yang masih bujang itu kita tempatnya di sini, di belakang ini. Iya. Terus yang bujang putri di lantai 4, sampingnya dalam. Nah kalau untuk apa istilahnya, di sini kan selain para santri kan ada juga riyadhah, namanya tamu riyadhah tetap di sini. Iya, iya. Nah mereka di sampingnya ruang akuarium tadi. Jadi satu ruangan ditempati bersama-sama untuk umum. Untuk mereka yang riyadhah di sana, untuk yang bujang di sini, untuk yang bujang wanita di lantai 4. Terus gini Gus, kalau misalnya ada yang mau mondok ke sini, itu kira-kira syaratnya apa aja? Apa emang ada syaratnya atau gimana? Kalau syarat-syaratnya yang utama adalah keinginan sendiri, iya, kemauan sendiri, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dari pihak lain. Karena apa? Karena kalau tidak ada keinginan sendiri, mereka rata-rata tidak kerasan untuk mondok di sini. Seperti itu syarat yang utama. Terus yang kedua, secara administrasi ya harus apa istilahnya, membawa surat-surat kelengkapannya seperti fotokopi KK, fotokopi KTP, dan terutama kalau yang berurusan dengan hukum, SKCK harus disertakan juga, juga surat keterangan domisili dari daerah asal yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat. Jadi apa istilahnya, untuk menjadi santri di sini itu sewaktu-waktu bisa Mas. Gitu Tidak ya. ada pendaftaran tahun baru atau apa itu istilahnya ditentukan saatnya, itu tidak, tapi sewaktu-waktu bisa. Dan juga apa istilahnya, tidak dibatasi oleh umur. Oh bebas, meskipun umur berapa aja bebas. Apa istilahnya, di sini bukan apa ya, bukan belajar baca dan tulis Al-Quran, tapi lebih kepada ngajinya haliyahnya. Oh gitu. Tarbiyah haliyah. Jadi di sini belajar mengamalkannya. Jadi ya dari 300 santri itu ya bermacam-macam latar belakang mereka. Jadi ada yang dari kecil itu sudah di pondok pesantren, di pondok pesantren luar, akhirnya mereka sudah ada yang sudah hafal Al-Quran, dan juga sudah pandai bahasa Arab dan lain sebagainya, seperti itu ada. Tapi juga ada yang baru masuk sini itu 30 tahun, setelah usia 30 tahun, mereka tahunya agama Islam itu ya di sini. Ini baru mengenal agama Islam ya di sini, walaupun di KTP mereka beragama Islam, seperti itu. Iya. Ya, rata-rata yang seperti itu banyak juga yang dari preman-preman di gitu terminal, dan juga apa istilahnya dari yang sudah sering keluar masuk penjara seperti itu dan lain-lain. Pokoknya ketika datang ke sini mereka awalnya juga macam-macam. Awalnya ada yang datang itu ya sekedar berkunjung dulu awalnya rasa penasaran mereka karena mendengar isu yang tahun 2005 itu, akhirnya mereka ingin tahu, ingin membuktikan apakah benar di sini ada pondok jin, pondok dan lain sebagainya. Akhirnya setelah datang ke sini mereka dapat hidayah dan alhamdulillah sampai apa istilahnya berkeinginan untuk mondok di sini dan lain sebagainya. Lah, untuk mereka-mereka yang kasusnya seperti itu ya di sini tidak apa istilahnya ditekan atau tidak dipaksa untuk belajar dari awal. Artinya karena mereka otomatis kan apa ya, tidak bisa baca Al-Quran, otomatis itu yang kasusnya seperti yang saya ceritakan tadi. Yaitu mereka tidak diajari alif ba ta dulu, harus hafal ini, harus tahu dalil dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Tapi di sini ya langsung mereka diarahkan untuk
menjalankan aktivitas ya puasa, salat berjamaah dan lain sebagainya seperti itu. Jadi apa ya, untuk mereka-mereka yang katakanlah baru mengenal Islam seperti itu mendapat perlakuan khusus di sini. Tidak harus dipaksa belajar alif ba ta dulu untuk bisa membaca Al-Quran seperti itu. Iya. Terus Gus, kalau dari luar kota, dari mana aja, kalau mau ke sini itu nanti apa kena biaya berapa gitu? Maksudnya kalau cuma lihat-lihat aja gitu. Kalau ke dalam untuk di sini apa ada tiket masuknya berapa gitu? Nanti. Kalau di sini itu untuk biaya kunjungan tidak dipungut biaya sama sekali. Oh, gratis. Mulai dari dulu sampai besok. Karena itu sudah menjadi ketentuannya Romo Yai, amanahnya Romo Yai. Pondok ini tidak dikomersilkan. Oh, gitu. Untuk kegiatan apapun, misalnya jenengan hanya berkunjung, melihat-lihat dan lain sebagainya, atau bahkan ada instansi yang mau mengadakan acara di sini itu boleh, diperbolehkan dan juga tidak dipungut biaya apapun. Iya. Terus itu. ini Gus, saya kan juga pernah dengar di sini memang yang bangun dulu katanya awal-awal jin gitu kan ya. Oh ya kan ada isu-isu gitu kan ya. Pernah. Oh, itu sebenarnya gimana itu Gus? Dan ramai sekali isu itu, terutama yang bangun jin, bangun sehari jadi dan iya itu Gus. Nah, itu karena mereka yang mengisukan itu mereka tidak tahu asal usulnya, tidak tahu sejarahnya, dan juga tidak mau bertanya kepada pihak yang sebenarnya ceritanya itu seperti apa, kronologinya seperti apa itu. Nah, akhirnya mereka setelah mendengar berita seperti itu, mereka akhirnya kan terdorong oleh rasa penasaran. Nah, betul. Nah, setelah nyampe di sini kok tidak mendapatkan keterangan yang sebenarnya dari pihak pondok, karena mereka tidak mau bertanya, akhirnya mereka semakin percaya, semakin yakin bahwa ini dibangun oleh jin sendiri dan sebagainya. Karena dengan kondisi bangunan yang sebesar ini, secara logika tanpa alat berat yang ada, nah mereka tidak mau bertanya gimana cara bangunnya. Nah, akhirnya mereka menyimpulkan, itu kan sudah menjadi tradisi orang Indonesia, khususnya orang Jawa, kalau hal-hal yang menurut mereka tidak masuk akal akhirnya dikait-kaitkan dengan hal-hal yang seperti ini. Terus ada berapa lantai Gus ke atas Gus? Kalau sekarang sudah ada 10 lantai sampai saat ini, dan kita tidak tahu nanti akan bertambah atau justru malah dikurangi seperti itu. Nah, terus satu hal yang menyebabkan munculnya isu itu adalah mereka tidak melihat bahan bangunannya di sini itu ada di tempat lain, seperti ornamen-ornamennya kok beda sendiri. Unik-unik, antik Gus. Terus tidak melihat alat berat, terus juga satunya lagi kok tidak kelihatan orang yang bangun. Seperti itu. Nah, itu kalau mereka bertanya, ya kita bisa menjelaskan kalau untuk bahan bangunannya atau ornamen-ornamennya tidak ada di tempat lain, ya karena kita punya percetakan sendiri. Kita nyetak sendiri, digunakan sendiri, dan tidak diperjualbelikan. Makanya tidak ada di tempat lain seperti itu. Nah, kalaupun bahan-bahan bangunannya tidak ada di sekitar bangunannya, tidak ada di sekitar lokasi, ya kita menyetok bahan bangunannya di sebelahnya lapangan sana. Di sana ada pasir, batu, dan lain sebagainya. Kita ngusungnya ke lokasi yang dikerjakan itu hanya secukupnya. Misalnya sehari ini kita hanya butuh 1 bal semen atau berapa bata itu. Ya hanya itu aja yang kita bawa ke lokasi yang dikerjakan. Prinsipnya para pekerja yang bekerja sini kan terutama tenaga utamanya kan santri-santri sendiri. Itu prinsipnya yang ditekankan di sini itu mulai kerja bersih, selesai kerja ya bersih, seperti itu. Jadi nanti jam 4 itu kan ya sudah bersih semuanya, seakan-akan sudah tidak ada kegiatan pembangunan seperti itu. Jadi, terus ini Gus ini kan juga terkenal dengan masjidnya juga Gus ya. Nah, itu kalau pas hari Jumat itu ada emangnya sholat Jumatnya
tempatnya di Kalau mana gitu loh. Saya sholat penasaran. Jumat mulai sejak tahun 2007 Iya. itu kita sudah melaksanakan Jumatan di masjid dalam pondok sendiri. Dalam pondok itu mana Gus? Di masjidnya pondok di sampingnya parkiran sana. Parkir mobil. Ye. Oh yang di luar. Boten, parkir mobil lan Oh. pondok. Oh Ya. gitu ya. Di sana depannya kantin, sampingnya kantin itu ada masjid yang digunakan untuk sholat. Oh iya ya, makanya ada yang bilang di Malang ada masjid, di dalamnya ada masjid lagi gitu. Iya berarti ini ya mungkin ya. Oh. Nah itu ya maksud yang dimaksud masjid itu sebenarnya adalah pondok pesantrennya yang awalnya rumah itu tadi ya. Dulu sebelum tahun 2007 ya kita Jumatannya keluar ikut masjid Di desa-desa kampung Iya, itu. ikut masjid kampung yang sebelah ini. Ini kan Iya, ada iya. masjid yang besar yang kita warga pondok biasanya Jumatannya ke situ. Iya. Ke- Terus kalau masjid di sini Gus, khusus apa anak pondok di sini apa emang ada orang desa yang ikut ada sholat di sini? sebagian orang desa yang dekat-dekat itu ikut Jumatan di sini ada. Oh. Terus gini Gus, kalau misalnya ada yang daerah luar mau istilahnya sowan lah ke Bunyai atau ke Kiai itu biasanya Untuk ke siapa Gus? gitu? Untuk sowan kepada beliau pengasuh Beliau pengasuh. itu sekarang kan tinggal ibu nyainya. Bunyai. Ya, jadi kalau mereka laki-laki ya beliau tidak berkenan. Iya, kalau terus seperti kalau itu. Kalau perempuan? itu bisa bertemu. bisa. Tapi waktunya beliau kan nggak pasti. Iya. Nah, setelah sepeninggalan Romo Yai itu beliau kan melanjutkan aktivitasnya Romo Yai. Salah satunya ya ngecek bangunan, ngecek lokasi-lokasi yang dikerjakan, tapi ya keliling-keliling apa istilahnya dengan mobil seperti itu. Jadi waktu yang pasti luangnya kalau hanya waktu istirahat misalnya itu ya hanya digunakan untuk makan dan istirahat dan sembahyang sholat seperti itu. Cuman waktu yang kosong benar-benar kosong free dan bisa setiap saat itu dalam beliau kalau beliau kondisi normal ya beliau seperti apa itu habis maghrib sampai isya itu waktu free-nya beliau. Iya. Ini Gus, kalau di sini biasanya yang rame itu pas hari apa Gus? Kalau di sini Yang terutama hari libur dan hari Minggu. hari libur dan minggu. Dan Kalau hari hari besar, raya gitu hari besar Islam rame Gus. raya seperti itu ya ramai. Kadang-kadang hari raya itu sampai 2 bulan setelah hari H itu masih banyak tamu yang berkunjung. Itu kebanyakan pengunjung itu aslinya apa ya? Ke sini apa ke makam gitu apa tujuannya macam-macam ya tujuan. Tujuan mereka ya sebagian besar sih hanya sekedar menghabiskan masa liburan. Ada juga yang tujuannya itu ziarah ke makam. Nah ini makam siapa Gus? Makam pengasuhnya. Pengasuh. Nggih, almarhum Si- Haji Ahmad Bahru Mafdoluddin Soleh almarhum rahmat alam. Di mana makamnya Gus? Ini sampingnya ini. Itu makam cuman Yai itu aja. Iya. Tahun Ada keluarga lain mungkin di sebelah. Oh, belum ya. belum Iya, ada iya. makamnya cuman Romo ya di situ yang dimakamkan di situ. Oh, di sini berarti sekolah Madin gitu enggak? Kalau Madin itu ada. Ya, kan ya ini melanjutkan penjelasan Iya. tadi. Kan santri-santrinya di sini kan 90% yang sudah berkeluarga. Lah, anak-anaknya santri yang sudah berkeluarga yaitu yang masih usia kuliah ke bawah, bisa 20 tahun ke bawah itu ya mereka masih diajari seperti pondok-pondok pada umumnya. Pada umumnya. Seperti itu. Jadi ya kalau untuk umumnya sekolah umumnya masih sampai MI di sini. Jadi anak-anaknya santri yang sekolahnya sudah SMP atau MTS ke atas itu keluar sekolahnya. Setelah keluar sekolah pulang nanti ke sini masuk diniyah, masuk belajar diniyah seperti itu. Dan insya Allah untuk rencana ke depan itu sudah dibangunkan untuk sekolahan MTS sama aliyahnya sudah ada di sini. Oh, di sini. Oh. Gedungnya masih tahap pembangunan. Insya Allah. Terus ini Gus, apa ya maaf ya ini mungkin nanti tak edit kalau memang ada ya. Nggih. Ini untuk biaya-biaya ini apa emang ada
Maaf nggih, donatur dari luar apa ada? Nggak apa-apa, itu yang sering ditanyakan. Justru Iya. banyak yang beranggapan ini adalah bangunan dari luar dan lain sebagainya. Iya. Seperti itu. Yang perlu diluruskan adalah Nah. itu. Banyak yang bertanya seperti itu. Nggak apa-apa diekspos. Udah apa-apa ya? Nggak apa-apa. Untuk dana ini yang utama dari Romo Yai pribadi, sekeluarga, dan juga dari para santri dan juga jamaah, dan juga santri-santri. dari infak-infak para tamu. Oh. Dan sekarang ini pondok punya sumber dana seperti punya minimarket di lantai 7, punya ya produksi air mineral seperti ini. Nah, jualan aksesoris dan souvenir itu semuanya untuk biaya pondok. Dan juga punya lahan pertanian di desa luar, di luar desa, dan juga punya toko bangunan di desa gitu luar ya. sana, dan juga punya home industry, produksi sari apel di desa luar juga. Nah, itu semuanya adalah sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan ini. Nah, yang dimaksud yang utama dari Romo Yai sekeluarga itu bukannya beliau itu seorang pejabat, pengusaha atau apa, itu bukan, tapi yang dimaksud adalah pada awal pembangunan beliau itu istilahnya banyak orang-orang yang minta tolong kepada beliau, minta jalan keluar beliau karena mengalami suatu permasalahan. Baik itu permasalahan kesehatan, permasalahan ekonomi, permasalahan usaha dan lain sebagainya. Nah, setelah permasalahan mereka selesai, akhirnya mereka dengan sukarela, yang awalnya usahanya bangkrut menjadi pulih kembali dan lebih besar, itu akhirnya mereka rata-rata memberikan hadiah kepada pengasuh. Nah, dana-dana yang dikumpulkan dari situ adalah untuk membiayai pembangunan ini awalnya seperti itu. Jadi yang dimaksud yang utama dari beliau itu bukan berarti beliau seorang yang pengusaha, pejabat atau apa itu. Iya. Maksudnya seperti itu. Oke. Sudah Pak, terus apa lagi ya? Si. Oh, sampean asli sini. Sampean sebagai apa, Gus? Saya kebetulan santri di sini. Santri. Asli orang mana? Sampean? Aslinya orang Trenggalek. Trenggalek. Oh, Gitu, Trenggalek itu Jawa Timur juga kan ya? Baratnya Tulungagung. Terus kebetulan hari ini saya bertugas piket. Oh, tapi sampean menetap di sini sama keluarga sekarang? Nggih, sama saya masih lajang. Masih lajang ternyata. Kebetulan tahun 2014 ya. menikah. Oh, sampean pernah nikah. Pernah nikah, terus sudah berpisah. Dan sekarang bujang lagi. Berarti lagi cari orang Pasuruan, Gus. Nanti Gus, tetangga saya, Gus. Sama Gus. Amin. Nanti kita tukar-tukaran tetangga. Saya juga belum. Iya. Gus apa? Awas lu Sadil. Gus, kalau misalnya ada yang mau berkunjung sini atau mau tanya-tanya tentang sini, ada nomor-nomor yang bisa dihubungi biasanya? Enggak ada. Biasanya kalau mereka minta ya dikasih nomor. Oh, gitu. Kalau tidak ya tidak. Jadi kita sifatnya fleksibel aja. Biasanya kalau mereka minta itu ada yang masih ingin ditanyakan. Iya, karena nanti kan setelah rekamannya diputar ulang, ini masih kurang lengkap informasinya. Nah, ya kan kadang nanti kan misalnya kan jauh-jauh, Gus, kan ada yang dari Jakarta, dari mana kan gitu kan, Gus. Itu kan nanti kan kalau langsung ke sini takutnya gimana, kan mau nanya kan boleh. Boleh. Ada nggak nomor? Bisa? Enggak apa-apa, di Gus. Bisa, enggak apa-apa. Oke, berapa nomornya, Gus? 08. Oke. Enggak apa-apa. 23 0823 terus 1176. Oke. 3583. Oke, siap. Itu nomor sampean, nanti bisa tanya-tanya ke sampean tentang ini ya. Oke, Gus. Ini saya mau nyeteng dulu. Ini masih ya, Gus ya? Tadi sudah naik apa belum? Enggak, belum. Iya, pengen naik. Ya. Di mana ini saya soalnya bingung saya, Gus, takut nyasar. Nanti soalnya monggo saya bantu, saya antarkan bisa. Di sini katanya pintunya ada berapa, Gus?
Secara pasti tidak tahu, tapi banyak Banyak yang ya? mengatakan pintu 1000. Ya, itu. Itu karena mungkin yang termasuk pintu-pintu toilet, pintu segala macamnya itu dihitung. Ya oke, saya pengen Gus nyoba-nyoba ke atas. Tapi ini yang nunggu siapa Gus? Ya nanti biar ditunggu. Apa Pak ya? Oke, yuk. Oke, gimana Gus? Ini tempatnya. Ini Taman Ova. Nah, Ini dulunya taman. musola yang saya bilang Ya, tadi. Pak, dari sini Pak terus. Yang saya bilang tadi itu di sini posisinya. Oh. Dulunya masih musola panggung seperti itu. Jadi masih di sini di Taman Oval ini dulu musola yang untuk ngaji tahun 63 itu masa perintis. Oh, tahun 63. Oke. Terus ini menuju ke lantai 1 mana? Kita sini dulu. Kita lihat bangunan lama. Oh, lihat bangunan lama ya. Bangunan lama. Nah, setelah dari situ dipindah musolanya ke sini. Nah, ini Oh, gini. juga ada musolanya. Oh, pindah ke sini ya. Ya. Oh. Dulu yang ketika masih di situ itu atapnya ini dari apa ya? Daun tebu. Oh, iya iya. Nah, ini bangunan lama yang tahun 92 itu. Ya, ini menaranya yang tertinggi tahun 92 itu. Iya. Ini menara tertinggi. Oh. Tapi bahan-bahan yang digunakan waktu itu ya masih seadanya. Oh, ini Masih ya. belum memakai semen. Ya, ini ketika sudah kropos itu ditempel pakai semen seperti ini. Nah, seperti dulu kan masih seperti ini. Ini belum memakai semen ini. Masih. Oh, gitu. Nah, ini masih semen sama gamping. Oh, Nah, iya, pasir sama gamping maksudnya. Iya, iya, iya. Belum pakai semen. Nah, ketika yang ini sudah kerowok-kerowok seperti ini, nanti akan ditempel luluh yang sudah pakai semen. Siap, siap. Terus Ini juga itu korden-korden jendela kayu masih dibiarkan untuk histori kita. Ini baru dipasang seperti ini. Ini ya sebelum dipasang ornamen-ornamen ini juga masih seperti itu tadi, temboknya yang masih belum pakai semen, belum PC. Nah, ya seperti ini semua motif sebelum dicat itu prosesnya ya seperti ini dulu. Ornamen-ornamennya ya seperti ini dulu. Baru nanti tahap berikutnya itu kita haluskan, kalau kita bilangnya itu dinati dulu. Iya. Nah, seperti ini yang sudah dinati. Nah, ini selanjutnya tinggal ngecat. Awalnya ya seperti itu, setelah kita kita nat seperti ini, dan nanti tinggal proses selanjutnya. Oh, iya, oke. Ini ya Gus, yang sholat ini santri-santri sih. Bukan, ini pengunjung. Ya. Oh, ini pengunjung. Oh, pengunjung. Oke. Ini kemana Gus? Lantai? Kita ke lantai 3. Oh, lantai 3. Lantai 3 ini lewatnya Ada sini aja. beberapa macam. Oh, ada beberapa. Lewat mana-mana bisa. Oh, tak kirain dari sini aja. Oh, ada liftnya juga Gus? Ada liftnya ini tapi belum digunakan untuk umum. Oh, belum Ini digunakan untuk umum. Hanya dipergunakan untuk keluarga dalam dan keperluan pondok seperti itu. Oh, gitu ya. Ini juga termasuk dalam atau rumah dalam lamanya dulu ya, ini yang dibangun apa istilahnya tahun awalnya itu tahun 63 itu ya, yang digunakan ini sama yang di lantai bawah, lantai 1, 2, 3. Dulu pos piketnya itu di sini, ruang informasinya tadi di sini. Oh, ini ruang informasi dulu. Oh, sekarang sudah digunakan, sudah pindah ke sana tadi, yang belakang tadi itu. Jadi pengunjung ini sebenarnya bebas Gus ya, mau kemana aja? Bebas selama di dalam pintunya tadi tidak ditulis bukan jalan umum seperti itu. Oh, itu kita nanti bebas, walaupun pintunya tertutup seperti ini ya, misalnya iya. tidak ada tulisannya bukan jalan umum, misalnya itu ditutup ya, Iya. itu bisa dibuka, tidak akan dikunci. Oh, enggak apa-apa ya. Kalau ada tulisannya bukan jalan umum itu berarti tempat istirahat wanita atau dapur untuk tempat jalan massa seperti itu. Oke. Karena pertama kali gitu Gus, kalau masuk itu kan kadang
sungkan gitu kan Gus. Ya, Nanti mau walaupun kemana tertutup, takut salah gitu kan Gus ya. Walaupun tertutup dan tapi tidak ada tulisan bukan jalan umum, itu bisa dibuka. Iya iya iya. Ini ruang akuarium. Oh ini ruang akuarium. Oke. Langsung masuk. Wow, ikan-ikannya besar-besar. Ini ikan-ikan ini dari mana aja Gus ini Gus? Kalau ikan-ikannya ini dari beli semuanya. Oh beli ya? Ya. Tapi sekarang sudah banyak karena kita kan juga punya bibit pembibitan ikan perikanan. Kita juga punya usaha perikanan sendiri. Oh. Nah, yang saya bilang sebagai salah satu sumber pendanaan dari pondok tadi. Oh, gitu. Tapi kalau yang di akuarium ini sudah tidak dijual. Iya, iya. Cuman buat hiasan kalau di sini Mas ya. Buat hiasan aja. Kalau yang dijual itu di desa luar sana, di desa Gedangan. Di sana ya macam-macam ikan. Oh, iya. Usahanya pondok itu ada. Jalan naik ke lantai 4. Ya. Nah ini lantai berapa ini? Ini lantai 3. Ini lantai 3 ya? Lantai 3 itu yang ada beberapa tempat juga itu. Ada lantai 3 akuarium, ada lantai 3 dalam, ada lantai 3 marmer, lorong lantai 3 marmer, lantai 3 timur, lantai 3 selatan itu ada. Luas banget sih ini. Cuman yang tersusun kan ada 10 lantai ya kan. Iya. 1 sampai lantai 10 itu yang dikatakan 10 lantai itu yang tersusun dan diliwati oleh lift. Nah, sedangkan kalau dihitung per lantai itu banyak sebenarnya kalau dihitung lantainya. Iya, iya, iya. Karena lantai 1 ada beberapa tempat, lantai 2 ada beberapa tempat, lantai 3 ada beberapa tempat seperti itu. Nah ini kalau saya nggak diajak Gus, ya sungkan mau ke sini. Jadi ternyata teman-teman di sini nih bebas sebenarnya. Cuman nanti apa ya kalau ada tulisan apa tadi Gus? Kalau bukan jalan umum. Nah bukan jalan umum berarti jangan. Nah seperti itu kan. Maaf. Oh, ini bukan contohnya? jalan umum lah. Salah satu contohnya seperti itu. Ini tempat apa sebenarnya Gus? Ini tempat apa? Itu ke arah tempat makan. Oh, tempat iya, makan. iya. Tempat makan apa istilahnya? Kalau ada acara seperti itu tempat makannya di situ. Oh, Presmanan. Nggih. Oh, gitu. Oke. Mohon maaf kita dengar adzan sebentar. Sebentar adzan dulu. Matikan dulu. Oh iya. Ini kita menuju lantai 5 tapi lewat lantai 4 yang sebelah sini. Iya. Di dalamnya ini Gus, Romoyai dulu. Iya, bentar. Ini kok banyak kursinya di sini, Gus? Ini dulu. Iya. Ini digunakan untuk meja makan. Oh, ini. Untuk kalau ada acara-acara seperti itu biasanya tamu undangan itu bergantian makannya di sini. Oh. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi karena untuk tempat makannya yang sekarang itu sudah di lantai 5 dan lantai 4. Oh, gitu. Biasanya seperti itu kalau ada untuk prasmanannya. Oke. Nah, ini yang di sini ini ya. Ruangan dalam lantai 4 atau dalam yang dulu ditempati oleh Romoyai lebih pengasuh. Oh, yang sini, oh. Ya, ini. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak ditempati lagi. Beliau yang ditempati di ruangan dalam yang sebelah utara yang. Oh, ini berarti dulu ditempati ya, Gus ya. Ini dalam ini ya, Gus ya. Dalamnya punya Romoyai. Ini kamar mandinya dulu beliau. Oh iya. Ketika masih menempati ruangan ini. Nah, ini kamar tidurnya beliau dulu. Tapi sekarang ditempatin apa ini, Gus? Hah? Ditempatin apa ya? Nggak ditempatin ini? Nggak ditempati. Berarti pengunjung bebas ke sini? Pengunjung bebas. Oh. Bisa dilihat apa istilahnya dimuseumkan seperti itulah. Oh, gitu. Iya. Nah, ini kamar tidurnya beliau dulu di sini. Mana Gus? Ini. Oh. Tapi nggak bisa. Kalau untuk tempat tidur khusus nggak bisa. Tidak bisa dimasukin, tidak bisa dilihat. Oh gitu ya, oke. Kecuali 1 tahun itu sekali ada acara menjelang tasyakuran pondok atau ulang tahun pondok itu baru dibuka. Yuk, ini meja makannya beliau dulu. Ini meja makannya.
Oh, ini meja makannya Yai ya. Ya, Yai sekeluarga. Terus di sini ini dapurnya dulu, Mas. Oh, ini dapur. Ini dapurnya dulu. Ya, monggo masuk aja nggak apa-apa. Nah, dapurnya dulu di sini. Oh, ini dapurnya. Ketikan dalamnya masih menempati Terus ini. masuk apa ke dalam? Oh, ini dapurnya dulu, tapi sekarang sudah tidak digunakan. Iya, iya, iya. Cuman di sini nggak ada keterangan tulisan anu, Gus. Ini tempatnya dulu dalam Kiai. Belum ada ya. Harusnya ada, emang kan pengunjung kan nggak tahu juga, Gus ya. Ya kebanyakan kalau ndak membawa pemandu atau minta pemandu itu nggak tahu. Nah dulu, nah ini musola yang tadi tuh ke sini. Menuju musola ini ada tulisan musola sana, lantai 5. Oh, di sini musolanya banyak berarti, Gus? Iya, ada 2 musola. Oh, ada 2 musola. Ini apa, Gus? Ini dulu tempat ruang tamunya beliau dulu, tempat menerima tamu. Tapi untuk sofanya ini baru sekitar 4 tahunan kemarin ditaruh di sini. Kalau dulu ya digelari hambal, lesehan. Oh, lesehan dulu. Kita sholat dulu aja, nanti kita lanjut dari sini dulu setelah sholat. Oke. Ini Gus, ini kolam apa namanya, Gus? Kok banyak uangnya ini, Gus? Ini kolam tandon sebenarnya. Kalau untuk uangnya ini kami pun tidak tahu asal usulnya seperti apa kok bisa digunakan untuk nganu uang seperti ini. Ini yang naruh uang-uang seperti ini kebanyakan dari para pengunjung, para anak-anak kecil seperti itu. Nah, apa maksudnya kami pun juga tidak tahu. Padahal di situ sudah jelas ditulis mohon tidak membuang uang atau barang di kolam ini. Nah, karena kolam ini adalah sebenarnya adalah tandon air yang dari sumur itu dipompa ke sini. Nah, dari sini dipompa lagi ke tandon yang ada di lantai 10 sana. Nah, ini istilahnya bukan apa ya? Mungkin ini Gus ya, dikait-kaitkan dengan mistis. Lah, mungkin dari pengunjung itu apa tuh namanya? Mempercayai apa gitu ya, mungkin ya bisa jadi seperti itu. Kami pun tidak pernah menganjurkan dan kami pun justru melarang yang terbukti dengan tulisan itu. Itu ada tulisannya, Ada tulisannya. Udah mohon untuk tidak membuang uang atau barang di kolam ini. Nah, terus kami pun tidak pernah mengetahui pada saat membuang mereka, membuang uang itu. Kalaupun kami mengetahui, pasti kami akan interogasi apa maksudnya, tujuannya apa, kok bisa berbuat. Nah, tahu-tahu ini sampai banyak banget, Gus. Enggak, dulu itu pernah satu ini itu sampai 100.000, 200.000 itu pernah. Setiap habis dibersihkan di anu itu ada lagi. Ini setiap minggu dibersihkan atau gimana? Enggak ya. Kalau sudah terlihat kotor, kan sayang airnya, Mas. Iya. Kalau dibuang kan air segini ini kan apa istilahnya? Iya, banyak. Berapa kubik aja ini. Kalau untuk mengisi segini kan harus istilahnya memerlukan berapa watt listrik. Kita betul. Perhitungannya di situ. Kalau setiap minggu dikuras itu akan sangat apa istilahnya? Cuman ini airnya kan bersih sebenarnya, Gus ya. Kalau airnya insya Allah bersih ini. Iya, bersih. Selama masih bersih seperti ini kita tidak kuras. Oke, Gus. Ini bisa-bisa ada yang bingung juga cara keluarnya di mana gitu kadang. Tapi istilahnya di sini kan semua tempat itu ada petunjuknya. Iya, ya, Gus. Ada. Kalau mereka teliti setiap ya tulisan-tulisan seperti itu kan ada kita baca. Itu insya Allah tidak akan bingung. Iya. Ini yang dulunya ruang tamunya Romo Yai ketika menerima tamu di sini. Kita lanjut ke sini. Lanjut. Nah, seperti ini. Itu kan banyak jalan menuju lantai 5 seperti itu loh. Lewat situ tadi bisa, lewat sini juga bisa, lewat sini juga bisa. Iya. Tinggal kita ikuti aja petunjuk yang ada untuk tamu pondok. Nah, terus kurangnya lah, lampunya enggak sudah full. Oke. Ini marmer semua, Gus ya. Di sini rata-rata lantai marmer semuanya. Kalau yang di lantai 4 ini memang sebagian besar sudah marmer, dan marmernya ini adalah marmer dari Itali, dari luar negeri. Iya. Nah, terus ini tempat apa, Gus? Ini sebenarnya tandon ini, Mas. Tandon air untuk tempat wudhu di belakang kita tadi, belakang halte tadi. Itu tandon airnya, tempat wudhunya di sini. Ini bisa diangkat tutupnya.
Oh, Nah ini gitu. kedengaran kan. Oh iya iya iya. Bisa digunakan meja juga Gus ya. Terus juga sekaligus bisa untuk meja. Iya betul. Jadi multifungsi. Ini dalamnya Romo Yai sekarang ditempati oleh Bunyai. Loh, sekarang ya apa Gus? Nanti ada. Ini ruang kalau ada acara-acara atau kegiatan-kegiatan pondok maupun orang dari luar ingin melakukan acara di sini, kalau Nggak apa-apa. kapasitasnya Diambil gambar dari sini ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo masuk Gus. Kapasitasnya orangnya cukup segini ya ditempatkan di sini. Kalau mungkin butuh tempat yang luas lagi, kita carikan tempat yang luas lagi. Kalau untuk acara-acara pondok yang diikuti oleh jamaah banyak itu biasanya sekarang dilaksanakan di lantai 7. Nanti bisa kita lihat. Itu lebih luas ya berarti. Nggih, lebih luas dan lebih tempatnya lebih lapang. Nah, ini dalamnya yang sekarang ditempati oleh Bunyai. Oh, yang sekarang ini. Nggih. Oh. Nah, kalau pintu korden itu, pintu itu besi itu tertutup seperti itu, artinya Bunyai sedang tidak berkenan menemui tamu. Oh, Nah, gitu. kalau pintu itu dibuka, biasanya Oh, pintu ini, Gus? Nggih. Beliau pinarak di sofa yang di dalam sana. Itu biasanya beliau waktunya sedang luang. Oh, Nah, gitu. waktu luang itu biasanya habis maghrib sampai isya itu aja. Habis isya biasanya beliau istirahat untuk menjaga kesehatan. Iya iya Gus. Kita lanjut ke lantai 5. Ke lantai 5 ini dindingnya juga marmer semua. Mantap. Banyak kalau ini. Kalau yang putih-putih ini dari Itali. Kalau yang coklat-coklat atau krem ini dari Tulungagung. Nah, kita maksudnya dari Itali itu kita tidak langsung mendatangkan dari Itali itu mboten, cuman kita membeli kepada importir yang importir tadi mendatangkannya dari Itali. Ya. Terus ini Gus, maaf Gus, ini kursinya kursi roda. Ini kursi roda dulu digunakan ketika digunakan Romo Yai ketika beliau kesehatannya menurun seperti itu. Iya iya iya. Tapi sekarang semenjak beliau wafat sudah tidak digunakan lagi. Dan sebenarnya sayang kok tidak dirawat. Sebenarnya Iya, barang iya. berharga ini menurut saya. Iya. Jadi, Ini kenangan Gus. nah ini kita nyampe di tempat sholat tadi. Tempat sholat. Oh iya. Bingung nggak ngerti lah. Lah ini anu Gus apa? Ini dibunyikan pas ketika waktu sholat, waktu apa? Betul. Ini cuman digunakan untuk takbir keliling. Itu biasanya di Takbir keliling Gus. nggih, Ini apa bawahnya angkut, Gus? angkut pickup. Wih, besar gini. Dinaikkan pickup, iya. Lah ini kan lantai berapa ini? Ini lantai 5. Nah terus cara bawahnya? Ini kan ada jalurnya, jalur mobilnya bisa. Nah, Oh, mobil bisa ya. sekarang sudah bisa nyampe lantai 8. Oh iya iya ya Gus ya Gus. Iya saya penasaran juga apa pakai itu. Takbir, ketika takbir Idul Fitri, Idul Adha itu biasanya digunakan untuk takbir keliling. Keliling lokasi pondok sini maksudnya. Iya iya Gus. Keliling muter-muter lokasi pondok sini. Oh ini ada studio foto digital juga. Ada. Oh jadi bagi pengunjung gitu yang mau foto-foto. Yes. Oh. Pengunjung yang kebetulan tidak membawa kamera atau Ini- ponsel itu bisa Ini tutup Gus tapi ya ini ya. tutup. Ada tutup. Biasanya buka jam Buka. berapa Gus? Kalau biasanya hari-hari biasa itu nggak pasti, cuman Oh. kita apa istilahnya melayani tamu aja. Ketika tamu udah nggak ada tamu,
kita tutup seperti itu. Oke. Ini Gus, tempat apa ini Gus? Kalau ini sejarahnya antik banget, dulu, ini tahun 2007 Iya. digunakan untuk pelaminan atau kuade pernikahan putrinya Romo Yai yang 3 putri itu nikah sekaligus. Oh, ini ya dulu ya. Iya. Enggak apa-apa, ini nyoba Gus. Buat apa? Oke, saya mau Monggo. nyoba ini ya. Ini terbuat dari apa ini Gus? Dari semen. Ya seperti pada umumnya ornamen-ornamen di sini kan semuanya dari semen. Iya. Terus kita haluskan ya seperti prosesnya tadi, Iya. dipasang terus dihaluskan, terus setelah itu dicat. Ini berarti udah berapa tahun ini ya? Mulai 2007 berarti Lumayan ya. Loh, Romo Kiai itu wafatnya tahun 2010. 2010. Ya. Beliau tidak ada itu 2010 bulan tanggal 26 Juni. Iya Gus. Bulan 6 Juni ya. Oke, ayo kita lanjut kemana? Oh ini Gus. Wow. Kita Kemana ini Gus? ke atas ke lantai 7 yang seperti yang saya bilang tadi. Iya. Yang salah satu sumber dananya pondok itu ada minimarketnya di lantai 7. Oh iya, Jadi coba. kita kunjungi sekarang. Oke. Ya ini kebanyakan pengunjung kalau memang nggak tahu ya nggak mungkin ke atas juga Gus. Iya bener, saya pun juga kan tadi sebenarnya takut gitu. Sebenarnya Sungkan gitu, Gus. di sini semuanya dibuka untuk umum. Yaitu tadi batasannya ketika ya seperti ada di pintu itu ada tulisannya ya seperti ini, kalau tertutup dan tidak ada tulisannya bisa dibuka. Oh gitu ya. Walaupun tertutup ketika tidak ada tulisannya larangan Iya untuk iya. masuk untuk Jadi dilewati, itu buat bisa buat ditutup. teman-teman ini sebenarnya bebas di sini. Cuman ya itu pas kita masuk kita harus izin dulu Gus ya. Yeah. Harus izin dulu jadi biar tahu lah tamunya dari mana gitu. Dan itu juga untuk pendataan kita. Nah. Dalam minggu ini ada berapa pengunjung yang datang. Iya. Nah itu kan insya Allah setiap 2 bulan sekali kita dimintai laporan ke dinas pariwisata itu Mas. Iya. Jadi kita ini walaupun tidak minta, pondok ini sudah dimasukkan ke apa istilahnya situs pariwisata seperti itu. Iya Gus. Oh. Ini Gus, tempat apa Gus? Ini ya untuk istirahat aja, untuk santai-santai, ruang santai. Ini sebenarnya masih banyak yang masih belum Gus ya. Belum selesai. Iya, selesai. Ya memang Iya, selesai. selama ini di pondok ini Iya. itu kan kita banyak tempat-tempat yang belum selesai. Artinya sebelahnya sudah dicat, kok sampingnya belum dipasang gitu. ornamen ya itu apa istilahnya untuk contoh kita untuk mengerjakan nanti kan. Kan sekarang sudah Romo Yai kan sudah tidak ada. Iya. Terus ketika sudah ada contohnya ruangan sampingnya itu seperti apa, itu kita kan untuk melanjutkannya lebih gampang. Iya. Oke, ini kemana Gus? Ke lantai 7. Jadi ini lantai 7. Wow. Ini ke lantai 7 bosku. Iyalah, iki duku remen lagi. As ada airnya. Ini guys ada airnya, wis. Gus, ini Gus, bentar Gus. Ini batu apa ini Gus? Ini batu relip. Ini ada tulisan bahasa apa ini? Bahasa Jawa. Sak suwene-suwene ndek alam kandungan isih suwe ndek alam donya. Sak suwe-suwene ndek alam donya ijik suwe nek alam kubur, alam barzah. Sak suwe-suwene nek alam kubur barzah isih suwe nek alam akhirat. Lek kadung penak sak penak-penake ndek alam kandungan ijik penak ndek alam donya. Sak penak-penake nek alam donya ijik penak ndek alam kubur utawa alam barzah. Iya. Sak penak-penake nek alam barzah atau alam kubur isih penak nek alam akhirat. Itu anu Gus, bentar.
Artinya bahasa Indonesianya apa, Gus? Artinya selama-lamanya kita di alam kandungan masih lama lagi, lebih lama lagi di alam dunia. Selama-lamanya di alam dunia masih lama di alam barzah. Iya. Selama-lamanya di alam barzah masih lama di alam akhirat. Kalau sudah enak di alam dunia, kalau sudah enak di alam kandungan, iya, masih enak lagi di alam dunia. Betul. Terus seenak-enaknya di alam dunia masih lebih enak lagi di alam barzah atau alam kubur. Seenak-enaknya di alam kubur atau alam barzah masih lebih enak lagi di alam akhirat. Iya. Itu istilahnya petutur atau dawuh-dawuhnya dari Romo Yai. Oke. Ini terbuat dari batu apa ini, Gus? Ini kayak semen ya, semen. Seperti ini dalamnya kosong. Kayak kapal ya, Gus. Banyak orang yang istilahnya kalau yang nggak mau bertanya mengira ini batu beneran. Iya, bener kayak semuanya ini dari semen. Ini Gus katanya namanya. Nah, ya ini sampai semuanya ini luas. Ini satu lantai, hampir 1 lantai 7 ini dibuat untuk minimarket. Wow, ini ruangan besar. Nah, ini tahapan-tahapan dari tahun ke tahun. Nah, ini loh yang saya tunjukkan tadi. Iya. Tahun 91 atau 92 itu posisinya yang tertinggi. Saya bilang tadi, saya tunjukkan tadi di musola lantai 3 tadi. Nah, sekarang sudah menjadi ompaknya. 92 itu kita berhenti. Ya ini yang disertakan di pengajuan mengajukan apa IMB-nya. Tahun itu. Iya. Ini apa ruangan apa ini, Gus? Ini ruang santai juga untuk orang-orang yang habis belanja atau menunggu yang lain belanja. Mereka biasanya duduk-duduk di sini atau santai-santai di sini. Lantai berapa ini? Ini lantai 7. Ini terakhir ini, Gus? Masih ada 3 lantai lagi. Wis, masih ada 3 lantai lagi. 8, 9, 10. Oh, ini jualannya, Gus ya? Iya, ini usahanya pondok. Oh, usahanya pondok. Ini digunakan untuk apa istilahnya membiayai pembangunan di pondok ini. Salah satu usahanya ini. Oh, ini banyak pengunjung ternyata. Oh, iya. Oh, berarti macam-macam juga di sini, Gus ya? Iya, mulai dari pakaian anak-anak, aksesoris, oleh-oleh. Oh iya, ini ada kebaya, Bosku. Ini harganya 250, macam-macam ya berarti di sini. Ada jual mukena juga, semacam-macam. Kasir. Oh, baju cowok juga banyak. Ini khusus di lantai 7, Gus ya? Iya, lantai 1. Lantai 7. Lantai 1 nggak ada, tak? Ya, tadi yang buat kita pertemu pertama tadi di lantai 1. Oh, cuma itu aja. Ya, itu juga kita kalau posisi tanahnya kan miring, Mas ya. Sebenarnya kita di lantai dasar dari depan tadi itu sudah lantai 3. Oh. Jadi lantai dasarnya yang sebenarnya itu di yang tempat kita halte tadi. Kita ruang kedua itu lantai 2 itu untuk tempat makan atau dan tempat istirahat, dan lantai 3 ya marmer tadi, yang lantai 3 itu sudah setara dengan lantai dasar sebenarnya. Kalau terus gini, Gus, apa di bawah ada nggak keterangan lantai 7 tempat belanja gitu, ada di bawah? Ada ya. Ada. Oh iya. Di setiap ada. Kita menuju ke lantai 8. Nah, ini di lantai 8 ini juga ada. Ini lantai 8 ya? Nggih. Ada usaha pondok juga yang digunakan untuk membiayai pembangunan pondok. Ada kebun bunga, toko bunga. Oh, makanya pondok di sini terus berkembang ya, Gus ya? Nggih. Karena memang usahanya juga banyak. Ya.
Oh iya iya. Dan selain di dalam pondok sendiri, itu di luar pondok sana juga masih ada usaha-usaha lain, Iya. ya, seperti perikanan, perkebunan, pertanian dan sebagainya. Wis. Oh. Ini lantai berapa ini? Langsung ke lantai 9. Oh langsung lantai 9. Oh ini lantai 8 ya? Ya, ini lantai 8. Oh lantai 9 nih. Anu ya Gus, masih anu ya, belum anu ya. Ya masih belum, lantainya belum Di apa granit. Wow. Inilah yang saya tunggu-tunggu bosku. Ini saya sudah ada yang paling atas ini bosku. Wow. Jadi di sini enak ya buat selfie-selfie, enggak apa-apa sini ya Gus. nggak apa-apa, monggo silahkan. Iya. Wah, kapan-kapan kita harus Setiap setahun 2 kali ini bendera merah putih raksasa ini. ukuran berapa ini? Versi kami yang ini panjangnya 30 meter, lebarnya 20 meter. Dikibarkan setiap 17 Agustus sama menjelang Tasyakuran, ulang tahunnya pondok. Oh. Kalau bendera-bendera kecil-kecil seperti ini keseluruhan jumlahnya awal-awalnya dulu itu 1965 Jumlahnya. Iya. Tapi sekarang kurang tahu tinggal berapa karena sudah banyak yang rusak juga. Oh ini air mancur, anginnya banter bosku di sini bosku. Ini biasanya untuk tempat-tempat sang selfie. Nah di sini juga melayani ada studio foto juga. Oh ini ya. Oh. Ini foto langsung jadi bosku, foto 10 RS itu 20.000. Oh ya. Dari para tamu kan juga banyak yang ingin membawa. Tapi saya yakin ya, dari sini. kebanyakan dari tamu tetap ya pasti banyak juga yang nggak nyampe sini. Saya yakin. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mau ke apa Masjid Turen ya Gus, Turen. Pondok pesantren. Oh pondok pesantren apa Gus? Biharu Bahri Asali Fadhoili Rohmah, tapi gampangnya nyebut itu ya Masjid Turen atau Masjid Tiban. Oh, iya, umumnya disebut seperti itu. Iya. Tapi sebenarnya bukan itu. Iya. Kita masih kurang 1 lantai lagi. Oh 1 lantai lagi. Ya. Oh ya, jadi bagi teman-teman bebas ke sini ya, bebas ke sini. Jadi yang penting nggak ada tulisan apa tadi Gus? Lupa saya. Bukan jalan umum. Nah, kalau ada tulisan bukan di jalan pintu, umum berarti biasanya ada tulisan bukan jalan umum. Itu tidak boleh dimasuki. Tidak boleh dimasuki. Karena itu biasanya tempat istirahat wanita atau tempat dapur, tempat makan. Oh gitu. Iya. Oke. Wow, ini ada hewan juga. Yes. Ada monyetnya. Wis. Ini mau ke lantai berapa Gus? 9 ya? Ke lantai 10. Nah, kita sekarang posisinya sudah di lantai 9. Mau ke lantai 10. Ini lantai 9. Ini lift ini apa bukan untuk umum ya bosku. Jadi biar kita sekalian olahraga. Oke. Lantai 10. Wow. Inilah lantai 10. Wis. Apa? Ngeter. Berdiri nggak apa-apa, Dek. Wah, ini ke bawah nggak? Oh, emang ini bangunan semua ini Gus ya? Jadi ke bawah nggak begitu kelihatan. Dulu sebelum ada bangunan-bangunan ini ya kita ngelihat ke bawah itu ya kelihatan. Iya. Terasa sekali ketinggiannya. Tapi setelah di samping-sampingnya ada bangunan ya tidak begitu terasa ketinggian.
Iya, iya. Padahal ini tinggi banget loh ya. Tinggi banget. Kita di lantai 10 rata-rata satu lantai itu 4,5 sampai 5 meter tingginya. Wah, ini kali 10. Wow, tinggi banget bosku. Kubah itu kalau nggak salah 90 berapa gitu ujungnya. Ininya aja Gus. Berapa ketingginya ini? Nggih. Dari bawah? Iya, dari bawah ketinggiannya 90? 90 berapa gitu loh. 96 apa? Wow. Dari lantai dasar. Iya guys. Oke, Wis. Ini berarti yang terakhir wis sudah ya? Nggih, yang terakhir Sana sama aja ini. sama aja itu kubah terbesarnya pondok saat ini. Yang kelihatan ada lampunya itu kubahnya pesarian atau makamnya pengasuh. Yang lampu nyala itu. Oke. Kon Badrus, mari syuting kap ini kan mari syuting Badrus. Dari sana sambil turun kita nanti kan lewat lantai 8 ke timur itu bisa dari sana bisa. Oke, siap. Gambar. Ayo Desa Dim. Oke Gus, terima kasih atas penjelasannya dan keterangannya, dan sudah ngasih waktu ya Gus ya, ngasih waktu jalan-jalan atau sampai lantai berapa tadi Gus? Sampai lantai 10. Lantai 10, oke. Gus, pesan buat yang mau kesini Gus apa Gus? Untuk teman-teman atau para pemirsa atau pengunjung YouTube channelnya Fendi Shooting Gus. Fendi Shooting. Ya, yang mau kesini? Yang mau kesini itu salah satu syaratnya atau tata caranya adalah minta kartu masuk atau laporan dulu bisa di ruang informasi 2, bisa di pos depan, bisa di tempat-tempat parkir bisa. Nah, untuk selanjutnya bisa minta, kalau masih ragu untuk jalan sendiri bisa minta tolong kepada salah satu petugas piket yang ada di sini untuk mengantarkan jalan-jalan. Dan kalau mau jalan sendiri selama mengikuti petunjuk yang tertulis, rambu-rambu yang sudah ada itu bisa, semua tempat bisa. Dan kalau yang tidak boleh itu ketika ada pintu yang tulisannya mohon maaf bukan jalan umum, itu memang tidak bisa dilalui. Oke, berarti dari lantai 1 sampai lantai 10 sebenarnya bebas Gus ya? Bebas, semuanya bebas. Kalaupun ada pintu yang kebetulan saat itu tertutup dan tidak ada tulisan larangannya, bisa dibuka untuk dilewati. Oh gitu. Terus untuk ini lagi Gus pakaiannya ya harus Gus ya? Iya, ya kebetulan kita kan pondok pesantren, itu untuk himbauan saja kepada pengunjung yang muslim, ini mohon berpakaian yang selayaknya sebagai seorang muslim. Kalaupun non muslim minimal mereka menghormati kita yang tidak yang beragama Islam itu agar tidak mengumbar auratnya. Oh, siap. Oke, terima kasih. Ini Gus siapa tadi lupa saya? Purwanto. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.